Selamat datang, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dari serangkaian peristiwa demonstrasi yang terjadi, lalu kemudian ada korban jiwa dalam demonstrasi, aksi penjarahan, dan juga aksi dari aparat penegak hukum yang memasuki institusi pendidikan. Mungkin ada satu hal yang kalian lupakan, yaitu RUU perampasan aset. RUU ini sejatinya adalah hal yang sudah lama diusulkan, tepatnya dari tahun 2008, dan di tahun 2012 naskah akademiknya dibentuk oleh Badan Pembina Hukum Nasional. Di tahun 2023 sempat masuk prolegnas prioritas, tapi entah kenapa batal menjadi undang-undang di tahun tersebut maupun di tahun selanjutnya. Dan di tahun 2025 sampai di tahun 2029 masuk kembali dalam program legislasi nasional tapi di jangka menengah. Nah, apa bedanya prolegnas prioritas dan prolegnas jangka menengah? Kalau prioritas diharapkan rampung menjadi undang-undang di tahun tersebut. Kalau jangka menengah itu seperti tadi, dari tahun 2025 sampai 2029, artinya maksimal baru bisa menjadi undang-undang di tahun 2029. Bukan sesuatu yang urgen harus dirampungkan di tahun ini. Nah, jadi turun prioritasnya menjadi jangka menengah. Lalu kenapa RUU ini sebegitu pentingnya dan harus sesegera mungkin dijadikan undang-undang? Karena nilai korupsi yang sekarang terjadi, mau dari tambang, migas, dan sebagainya, itu sangat besar. Nilainya ratusan miliar sampai bertriliun-triliun. Akan tetapi jumlah nilai yang berhasil diselamatkan oleh negara itu jauh sangat kecil dibandingkan total kerugian tersebut. Ketika negara menyita kendaraannya, mau motor, mau mobil mewahnya, mau propertinya, meskipun sudah dilelang, nilainya tetap jauh lebih kecil daripada total kerugian yang dialami oleh negara. Sehingga dibutuhkan undang-undang ini, harapannya agar aset yang bisa diselamatkan oleh negara itu jauh lebih besar nilainya. Dan yang kedua adalah karena sifatnya non-conviction based asset forfeiture. Artinya adalah dengan adanya undang-undang perampasan aset ini, maka negara berhak atau memiliki akses untuk merampas aset koruptor yang berasal dari uang negara tersebut tanpa harus menunggu proses peradilannya selesai. Nah, kalau di undang-undangnya sekarang, meskipun orang tersebut sudah ditetapkan menjadi tersangka, tetapi negara baru bisa mengambil aset dari orang tersebut sampai adanya vonis dari hakim. Nah, ini tentu sangat menyulitkan karena itu aset negara dan negara mau ngambil balik gitu ya. Dan karena adanya undang-undang ini biasa menjadi celah dari para koruptor untuk kabur dan menjadi buron. Karena kenapa? Kalau kabur dan menjadi buron, dia tidak bisa menghadiri persidangan, tentu tidak ada putusan, dan asetnya aman, atau meninggal, atau sakit. Nah, dengan undang-undang perampasan aset ini, terdapat peradilan khusus yang memungkinkan negara berhak mengambil aset atau harta milik koruptor yang aliran dananya adalah dari uang hasil korupsi tersebut. Jadi sifatnya adalah pembuktian terbalik. Tersangka harus menjelaskan bahwa aset ini, barang ini sebenarnya berasal dari mana aliran dananya. Jadi pembuktian terbalik ya. Dan yang selanjutnya adalah kenapa undang-undang ini sangat diperlukan karena kalau undang-undang sebelumnya lebih menekankan kepada pidana sebagai ganti rugi atas kerugian negara, maka menurut saya sendiri sebenarnya itu tidak fair. Meskipun dia dipenjara beberapa tahun atau sampai belasan tahun atau sampai 20 tahun lewat, tetap tidak bisa menggantikan kerugian negara. Jadi nggak apple to apple. Apple to apple-nya apa? Ya disita kembali. Jadi meskipun dia dipenjara, tetapi harta yang disita itu tidak semua atau hanya beberapa, maka ketika sudah beres masa tahanannya,
beres masa hukumannya, dia tetap masih bisa menikmati harta hasil korupsinya tanpa adanya gugatan, karena proses hukumnya sudah selesai, sudah dia jalani. Nah, dengan adanya Undang-Undang Perampasan Aset ini, maka lebih menekankan kepada barangnya atau asetnya daripada hukumannya. Tapi bukan berarti orangnya tidak dihukum. Contohnya, analoginya seperti maling motor. Yang dikejar adalah motornya supaya balik, tetapi bukan berarti orangnya dibebaskan. Orangnya tetap menjalani masa hukuman, tetapi prioritas nomor satu adalah motornya. Jadi, manakala ketika orangnya buron atau kata sakit atau meninggal, tetap asetnya dikejar. Nah, di undang-undang yang sekarang itu tidak memungkinkan hal tersebut dilakukan. Tetapi undang-undang ini juga memiliki kelemahan atau kontra. Kontranya apa? Karena banyak yang menilai ini melanggar hak asasi manusia. Kenapa? Karena barang atau aset dari tersangka ini bisa diambil tanpa menunggu proses peradilan. Artinya adalah ini sangat bisa untuk disalahgunakan jika mana barang tersebut memang berasal dari uang pribadi, bukan uang hasil korupsi, tetapi diambil oleh negara dan diklaim sebagai barang dari aset negara. Nah, ini juga akan menjadi celah dan menjadi masalah suatu hari nanti jika perumusannya tidak diperketat. Jadi ya harapannya undang-undang ini tetap harus disahkan sebisa mungkin tahun ini dengan perumusan yang lebih ketat, tidak diselewengkan karena mengingat negara bisa mengambil asetnya tanpa harus menunggu proses peradilan. Dan harapannya adalah semoga aset-aset yang didapat oleh negara yang balik ke kas negara itu bisa lebih besar untuk menutupi kerugian karena korupsi, karena pencucian uang, karena narkotika, dan sebagainya.